berkolaborasi dengan Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melanjutkan lawatannya ke sejumlah negara setelah menghadiri konferensi tingkat tinggi BRICS di Rio de Janeiro, Brasil, dan bertemu dengan Presiden Brasil Luiz Lula da Silva di Brasilia. Setelah dari sana, kepala negara kemudian mengunjungi Belgia dan juga Prancis sebelum akhirnya kembali ke Indonesia. Sebenarnya rute apa yang akan ditempuh oleh Presiden Prabowo setelah hampir setengah bulan melakukan kunjungannya ke sejumlah negara tersebut? Kita akan membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Skala Survei Indonesia, Bang Abdul Hakim MS. Bang Ab, selamat malam Bang Ab, bagaimana kabar Bang? Selamat malam Mas Andi, Alhamdulillah masih dalam kondisi bugar. Sayang suara sedikit serak. Oh, semoga cepat sembuh Bang Ab. Bang Ab, ini kalau melihat rute yang ditempuh oleh Presiden Prabowo setelah hampir setengah bulan tidak terlihat di Indonesia dan aktif sekali di luar negeri. Pertama dari awal Juli mengunjungi Arab Saudi, kemudian berlanjut ke Brazil, dan kemudian berlanjut ke Belgia, dan yang terakhir adalah kunjungannya ke Prancis. Sebenarnya kalau melihat dari langkah Presiden Prabowo Subianto di kancah internasional baru-baru ini, sebenarnya rute apa yang ingin dicapai oleh Presiden Prabowo ini, Bang Ab? Baik Mas Andi, kalau kita bicara terkait dengan kunjungan luar negeri Pak Prabowo sejak dilantik, memang cukup intens, luar biasa Mas Andi. Saya menghitung sudah hampir ada 20 negara yang dikunjungi oleh Pak Prabowo dengan berbagai macam hasil perjanjian bilateral dan juga perjanjian regional. Dan satu hal yang saya catat terkait dengan kunjungan-kunjungan Pak Prabowo ke luar negeri ini, dalam konteks Pak Prabowo sangat ofensif melakukan diplomasi internasional dalam mungkin menjelang 1 tahun pemerintahan beliau. Banyak negara dengan berbagai macam karakteristik sudah dikunjungi oleh beliau, dan saya melihat memang ada upaya sangat ofensif dari Presiden Prabowo Subianto untuk segera kemudian membuat apa yang ada di dalam domestik ini segera bisa dikomunikasikan dengan pihak internasional. Dan ini mengingatkan kita bagaimana kiprah Indonesia di awal-awal merdeka menjadi salah satu negara yang menjadi lokomotif untuk suara-suara negara global South. Kita tahu Presiden Soekarno setelah selesainya Perang Dunia Kedua tahun 1945, beliau menjadi lokomotif untuk akhirnya tidak menjadi negara yang harus rela tunduk patuh menjadi negara satelit di antara dua blok, antara Amerika Serikat Barat dan juga Uni Soviet. Dan suara itu kemudian dimonumentalkan dengan konferensi Asia Afrika. Waktu itu Presiden Soekarno berhasil mengumpulkan negara-negara global South untuk kemudian tidak berada di sisi dua pembelahan dunia, tapi mengajak negara-negara global South, baik yang belum merdeka atau yang sudah merdeka, untuk menentukan sikap arah kebebasan politik luar negeri mereka sendiri. Dan waktu itu Pak Prabowo dengan Pak Hatta yang kemudian kita kenal membentuk konsepsi politik bebas aktif, menjadikan rute itu sampai detik ini bisa diterjemahkan secara baik, dan khususnya oleh Presiden Prabowo Subianto dalam setahun menjelang pemerintahnya, politik bebas aktif betul-betul terlihat, Mas Abdi.
Bang Ab, ini kan kalau dilihat dari negara-negara seperti Arab Saudi, kemudian Brazil dan juga Prancis, ini kan semuanya punya posisi yang berbeda dan kekuatan yang berbeda. Kalau Arab Saudi dari segi penghasilan minyak, mereka yang terbesar di dunia. Kemudian ada Brazil di sana yang negara berasal dari Amerika Latin, tapi satu sisi mempunyai pengaruh yang cukup signifikan. Salah satunya perannya di BRICS gitu sebagai ketua. Dan kemudian di sana ada Prancis juga. Nah, sebenarnya Bang Ab, kalau melihat dari khususnya tiga negara ini, melihat kekuatan masing-masing negara ini, sebenarnya apa yang ingin dicapai oleh Presiden Prabowo? Ya, cukup menarik kalau kemudian sequence-nya kita tutup dari kunjungan Pak Prabowo sejak tanggal 1 sampai tanggal 15 ini ya Mas Andi ya. Setengah bulan Pak Prabowo sudah ada di luar negeri. Dan kalau kita lihat negara-negara yang dikunjungi juga cukup unik sebetulnya kalau saya lihat dan setelah saya cek secara lebih jauh. Pertama, Pak Prabowo menuju Arab Saudi, ke Mekah, bertemu dengan Pangeran Muhammad bin Salman. Di sana beliau kemudian membicarakan apa namanya persoalan-persoalan kerjasama dua negara, terutama nanti akan mempersiapkan yang rutin tiap tahun kita gelar, yaitu bagaimana pengelolaan haji itu nanti bisa lebih baik, bisa lebih memberikan pelayanan prima, dan ini yang kemudian di follow up oleh Presiden Prabowo dengan Pangeran Muhammad bin Salman. Di sana ada kesepakatan untuk membangun apa namanya kampung haji untuk Indonesia, bahkan ada kemudian program yang telah melibatkan kesepakatan yang nilainya mencapai 27 miliar US dollar dalam konteks untuk memperbaiki kualitas pelayanan apa namanya jemaah haji Indonesia yang tiap tahun kita adalah salah satu negara pengirim terbesar jemaah yang akan melakukan ritual rukun Islam yang kelima, yaitu berangkat ke Baitullah gitu. Nah, setelah dari situ kemudian Pak Prabowo melanjutkan kunjungan ke mana Brasil. Di sana Pak Prabowo melakukan dua kegiatan penting. Nomor satu, menghadiri KTT BRICS, di mana ini adalah summit tertinggi di antara kepala-kepala negara yang tergabung dalam BRIC. Indonesia menjadi anggota penuh ke-10 setelah diawali oleh 5 negara, mapan, kemudian dilanjutkan oleh Mesir, kemudian Ethiopia, kemudian ada di sana Iran, gitu. Kemudian Indonesia menjadi salah satu bagian yang melengkapi 10 negara. Sebetulnya Arab Saudi juga menjadi salah satu negara yang diproyeksikan menjadi anggota BRIC, akan tetapi saat ini masih menunggu apa namanya eh, pengesahan secara penuh oleh BRIC gitu. Kemudian setelah menghadiri KTT BRIC, Pak Prabowo langsung mengunjungi Istana Presiden Lula di Brasilia. Di sana Pak Prabowo kemudian melakukan pembicaraan-pembicaraan penting di mana dua negara ini memiliki kesamaan yang cukup luar biasa. Dua-duanya adalah apa namanya wilayah negara yang diiris oleh Katulistiwa. Itu artinya dua negara ini memiliki apa namanya kesamaan sebagai negara tropis. Brasil adalah negara dengan tingkat hutan terluas di dunia yang sangat kita kenal dengan Amazonnya. Kemudian Indonesia memiliki hutan juga apa namanya besar nomor 3 di dunia, di mana kita di garis khatulistiwa ada Sumatera, ada Kalimantan. Nah, di sana pembicaraan bagaimana kesamaan geopolitik, kesamaan geografis, dan juga kesamaan sebagai negara global South mempertemukan dua kepentingan yang selama ini tidak terlalu akrab terjadi. Dari sana menariknya Pak Prabowo kemudian melanjutkan ke Belgia, di mana Belgia ini saat ini menjadi markas presidensi untuk Uni Eropa gitu, di mana Pak Prabowo waktu itu melakukan pertemuan dengan Presiden Komisi Uni Eropa von der Leyen gitu. Bahkan terjadi hari Minggu dan Pak Prabowo tetap terima. Von der Leyen memberikan konferensi pers bersama, wartawan-wartawan juga melakukan apa namanya tanya jawab dengan Pak Prabowo, dan bahkan Pak Prabowo harus meminta maaf karena mengganggu negara-negara Uni Eropa, terutama von der Leyen di hari Minggu untuk menerima kunjungan beliau, dan itu diterima. Kita tahu bahwa negara Eropa hari Minggu merupakan hari sakral untuk tidak melakukan urusan-urusan publik gitu. Nah, terakhir kemudian Pak Prabowo pergi ke Perancis, di mana Pak Prabowo melakukan kunjungan untuk melakukan balasan kunjungan ya setelah Pak Presiden Macron beberapa pekan lalu telah mengunjungi Indonesia.
Dan saat ini Pak Prabowo melakukan kunjungan balasan. Dan saat di Prancis kita melihat sejarah baru tercipta di mana Pak Prabowo disambut dengan sangat hangat, pelukan hangat dari Presiden Macron, bisik-bisik antar dua negara dilakukan dengan sangat hangat, bahkan Pak Prabowo diminta atau berbarengan dengan Presiden Macron menghadiri acara nasional Prancis, Hari Nasional Prancis, yaitu Bastille Festival atau Bastille Parade Bastille, di mana kita tahu Mas Andi, Parade Bastille atau peringatan Hari Nasional ini adalah untuk mengenang bagaimana penyerangan terhadap penjara Bastille waktu itu menjadi tonggak penanda runtuhnya feodalisme kekuasaan monarki Raja Louis. Waktu itu kemudian kita kenal dalam sejarah Bastille parade ini atau peringatan Hari Nasional Prancis dengan Bastille Day ini menjadikan sebuah revolusi hebat yang tercatat dalam sejarah dunia sebagai revolusi Prancis yang itu menjadi tanda-tanda Renaissance. Kemudian Bastille Day ini juga menjadikan revolusi Prancis mengeluarkan konsep yang sangat terkenal, liberté, kemudian egalite dan juga fraternite. Ini yang kemudian menjadi ujung pangkal dari munculnya sebuah konsepsi baru untuk menentang sistem monarki yang lambat laun kemudian itu dikonsepsikan sebagai demokrasi. Nah, kunjungan-kunjungan Pak Prabowo yang saya sebutkan tadi itu memiliki relevansi dalam satu hal ternyata setelah saya deteksi lebih jauh Mas Andi, bahwa saat ini negara-negara yang dikunjungi oleh Prabowo Subianto adalah negara yang sedang memiliki masalah serius dan ada hubungan ketidakharmonisan dengan Amerika Serikat. Selama ini kita tahu bahwa misalnya negara-negara Uni Eropa atau Arab Saudi merupakan kompatriot atau teman hangat dari Amerika Serikat. Tapi dalam beberapa bulan terakhir, ini Amerika dan Uni Eropa juga ternyata sama nasibnya dengan Indonesia, Brazil, atau negara-negara yang kemarin melakukan KTT di BRIC. Saat ini hubungannya sangat tidak harmonis akibat ulah atau kebijakan proteksionisme yang dilakukan oleh Trump terkait perdagangan dagang. Nah, negara-negara ini ternyata dideteksi oleh Pak Prabowo selain urusan bilateral, namun memiliki satu kesamaan bahwa saat ini negara yang dikunjungi Pak Prabowo dari tanggal 1 Juli sampai 15 ini dan Pak Prabowo belum ada tanda-tanda untuk kembali ke tanah air merupakan negara yang saat ini memang sedang tidak harmonis konteks diplomasi baik perdagangan ekonomi dan politiknya dengan Amerika Serikat, Mas Andi. Nah, dari sini saya melihat rute Pak Prabowo memang sedang ingin membangun rute baru, di mana saat ini Amerika Serikat yang punya ancaman serius terkait internal kita dengan menerapkan tarif gila-gilaan terhadap barang-barang yang secara hubungan dagang antara Indonesia dengan US kita surplus, ini kan harus ada rute-rute baru yang harus ditempuh. Dan saya melihat rute Pak Prabowo terkait kunjungan dari tanggal 1 sampai 15 ini adalah dalam rangka mengantisipasi kejadian dan ketidakpastian yang akan menunggu kita di beberapa bulan atau tahun ke depan misalnya. Dan itu sangat kentara. Pak Prabowo sangat ofensif. Pak Prabowo sepertinya tahu persis bagaimana geopolitik yang sangat tidak pasti saat ini perlu dimitigasi dan disiapkan langkah-langkah strategis untuk mengantisipasi misalnya. Menarik Bang Ab, tadi sempat dijabarkan kalau sebenarnya negara-negara yang dikunjungi ini tengah memiliki hubungan yang tidak baik dengan Amerika Serikat. Nah, kalau melihat dari Arab Saudi, Brazil, Prancis, bahkan kalau menarik dari sebelumnya kunjungannya juga ke Rusia gitu. Nah, melihat dari kunjungan Pak Presiden ke sejumlah negara ini Bang Ab, sebenarnya apa yang ingin dicapai Presiden Prabowo Subianto? Apakah ingin mengurangi ketergantungan dengan Amerika Serikat? Dan kemudian dampaknya Bang, pasti ini kan memiliki dampak yang cukup berefek di Indonesia gitu. Seperti kalau kemarin ketika Brazil kita bergabung secara penuh dalam BRICS, Amerika langsung tanda kutip tantrum gitu dengan menaikkan tarif impor, bahkan ingin menambah 10% gitu. Nah, cara memitigasinya apakah Indonesia mampu Bang?
Kalau kita lihat Mas Andi ya, memang negara-negara yang dikunjungi Pak Prabowo adalah negara yang sedang bermasalah dengan apa namanya Amerika, dan saat ini masalah yang dihadapi juga punya kemiripan dengan masalah yang sedang dihadapi oleh Indonesia terkait hubungannya dengan apa namanya Amerika, yaitu pengenaan tarif gila-gilaan atau sistem proteksionisme, di mana Amerika dulu sangat mengagung-agungkan free trade area atau apa perdagangan bebas, tapi saat ini malah sebaliknya ketika semua konsepsi perdagangan bebas itu sedang menghantam domestik perekonomian Amerika. Saya kasih contoh misalnya Arab Saudi. Meski Trump itu, saya membuat beberapa catatan Mas Andi. Arab Saudi itu ya, meski Trump menjalin hubungan ekonomi defense yang cukup dalam dengan apa namanya Pangeran Muhammad bin Salman, termasuk yang baru saja dilakukan oleh Arab Saudi dengan apa namanya menjalin kesepakatan untuk paket investasi bernilai 600 miliar US dollar gitu. Akan tetapi koalisi yang dipimpin Donald Trump, Washington gitu, cenderung menggunakan tekanan terhadap Arab Saudi soal misalnya isu nuklir atau peran di Timur Tengah. Sehingga itu kenapa saya tidak menjadi heran ketika kemudian Arab Saudi mempertimbangkan untuk masuk aliansi BRIC, di mana BRIC ini nanti mungkin akan memberikan apa namanya ya rute alternatif bagi Muhammad bin Salman untuk agar tidak satu-satunya negara yang menjadi apa namanya ya menjadi gantungan Riyadh atau Arab Saudi itu tidak hanya Amerika. Maka saya akhirnya berpikir, oh kenapa Arab Saudi yang selama ini menjadi negara yang sangat cukup luar biasa untuk punya hubungan ekonomi bahkan juga pertahanan, karena Arab Saudi ini adalah salah satu negara yang mendapatkan perlindungan penuh dari Amerika Serikat, itu kok kemudian memikirkan alternatif masuk BRIC, di mana kita tahu BRIC itu adalah forum yang dipersiapkan untuk menjadi langkah alternatif agar tidak melulu tergantung pada Amerika dan dolar. Nah, saat ini Arab Saudi sedang mempertimbangkan itu untuk kemudian tinggal menunggu pengesahan keanggotaan penuh. Itu dalam konteks Arab Saudi. Kemudian Uni Eropa. Kita tahu Uni Eropa ini adalah salah satu negara kompatriot yang kemudian juga secara afiliasi pertahanan tergabung di NATO gitu. Akan tetapi dalam akhir-akhir ini Uni Eropa sudah mulai gerah saya lihat karena Trump dalam apa namanya langkah proteksionisme MAGA itu Make America Great Again itu untuk segera memulihkan apa namanya ekonomi domestiknya, baru-baru ini mengumumkan rencana untuk mengenakan tarif 30% terhadap produk US senilai, kalau catatan analis itu mendekati angka 84 miliar US dollar per Agustus mendatang gitu. Dan UE tidak tinggal diam. Sekarang Uni Eropa melalui von der Leyen itu sedang mempersiapkan retaliasi atau apa ya pembalasan ulang untuk kemudian semua tarif-tarif produk-produk Amerika nanti yang masuk ke Uni Eropa akan dikenai tarif yang nilai angkanya mencapai 72 miliar euro gitu. Nah, dalam situasi ini ternyata Amerika Serikat dengan Uni Eropa juga tidak sedang baik-baik aja gitu. Apalagi misalnya kalau saya lihat untuk dalam konteks Brazil. Ini Brazil itu kan sampai mengancam Amerika Serikat itu sampai mengancam Brazil untuk menaikkan tarif sampai 50% terhadap semua jenis komoditas dari Brazil. Dan itu juga akan berlaku Agustus 2025. Hal ini telah merespon cukup luar biasa dari sikap Presiden Lula untuk kemudian menyiapkan langkah balasan untuk juga akan menerapkan tarif-tarif besar terhadap produk-produk Amerika. Bahkan Presiden Lula sempat harus mempersoalkan ini langsung terhadap dubes AS yang ada di Brazil untuk kemudian melakukan konfrontasi dalam tanda kutip terkait tarif-tarif yang apa namanya diterapkan di Amerika. Kemudian juga untuk Indonesia kita tahu kan
saat ini kita masuk BRIC, akan ada ancaman penaikan tarif 10%, dan kemudian juga sebelumnya sudah dikenakan tarif yang sekitar 35%. Nah, dari semua itu tentu harus ada langkah-langkah yang dilakukan oleh Indonesia. Nah, saya lihat Pak Prabowo mencoba untuk mengantisipasi ketidakpastian akibat kebijakan proteksionisme Amerika ini dengan langkah-langkah yang sangat strategis. Eh, Rute tanggal 1 sampai tanggal 15 yang dilakukan Pak Prabowo untuk mengunjungi negara-negara yang saat ini Pak Prabowo masih sedang berada di sana adalah semua saya lihat dalam rangka konteks untuk mengantisipasi hal ketidakpastian ekonomi yang saat ini dipantik oleh kebijakan sarkas Amerika untuk kemudian mencoba kembali pulih terkait ekonomi domestiknya. Hal-hal yang semacam ini saya lihat cukup beruntung Pak Prabowo sudah memahami betul konteks perjalanan dan politik internasional, sehingga rute-rute yang dibangun ini setelah saya deteksi secara lebih jauh bukan tanpa alasan, bukan untuk meninggalkan dalam negeri, akan tetapi untuk membangun rute ke depan sehingga nanti ketika kita akan mengembangkan berbagai sektor di dalam negeri dan itu nanti berhasil, pangsa pasarnya, mitra strategis globalnya sudah siap sehingga nanti kita tidak akan cukup pusing untuk produk-produk Indonesia ini akan kita kirim kemana, akan kita kerjasamakan dengan negara mana, terutama saat ini ke apa namanya ya, ketahanan pangan yang sudah mulai bisa diwujudkan oleh Prabowo Subianto. Kita tidak lagi impor beras misalnya, karena beras kita dalam sejarah lumbung-lumbung ketika setahun terakhir pemerintahan Pak Prabowo merupakan yang tertinggi yang pernah dimiliki oleh Indonesia. Misalnya. Baik Bang, artinya di sana ada upaya untuk menciptakan pondasi, mendirikan pondasi untuk peningkatan hubungan ekonomi dan investasi khususnya di kancah internasional, karena impact-nya nanti akan tentunya dirasakan di dalam negeri. Tapi yang nanti akan kita bahas juga Bang Abs, kita harus terpotong jeda dulu karena nanti kita akan membahas apa saja sebenarnya hasil kerjasama dari kunjungan Presiden ke beberapa negara akhir-akhir ini. Tapi usai jeda, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Sorotan Utama Sinpo TV. Napa kabar Banjarmasin? Saat ini siaran Sinpo TV dapat Anda saksikan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan di channel digital 30 UHF. Segera scan ulang saluran digital televisi Anda untuk memastikan Anda dapat menikmati program-program terbaru di Sinpo TV. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini. Apa Kareba Makassar? Kini siaran Sinpo TV telah hadir di kota Anda, Makassar, Sulawesi Selatan. Tentunya di channel digital 28 UHF. Dan pemirsa jangan lupa untuk terus melakukan scan ulang secara berkala agar tak ketinggalan dengan berbagai informasi dan tentunya program menarik di Sinpo TV. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini. Terima kasih pemirsa, Anda masih di Sorotan Utama. Pemirsa masih bersama dengan narasumber kita pada malam hari ini, Direktur Eksekutif Skala Survei Indonesia, Bang Abdul Hakim MS. Bang Ab, kembali melanjutkan. Tadi sempat terpotong jeda dan topiknya belum, pertanyaan saya yang sebelumnya sebenarnya secara garis besar belum dijawab sepenuhnya Bang Ab. Rute yang ditempuh dengan Presiden Prabowo Subianto mengunjungi negara-negara yang sekiranya dalam tanda kutip memiliki hubungan tidak baik dengan Amerika Serikat, tentunya akan ada dampak Bang Ab. Nah, dampak ini ke depan ini kalau Bang A proyeksi akan seperti apa, Bang? Nah, sebelum saya sampai ke arah dampak yang akan dihadapi atau tantangan serius yang akan dihadapi oleh Indonesia, ada baiknya saya akan mulai dulu kira-kira rute Pak Prabowo ini maunya apa gitu dengan mengunjungi negara-negara yang saat ini memang memiliki kesamaan nasib untuk tidak harmonis dengan Amerika Serikat. Tapi secara lebih jauh ya, Mas Andi ya, saya lihat memang ya Pak Prabowo dengan melakukan rute kunjungan ke AS, kemudian saya ralat ke Arab Saudi, kemudian ke Brazil untuk menghadirkan
KTT BRIC, kemudian ke Belgia bertemu dengan Presiden Komisi Uni Eropa von der Leyen, kemudian pergi ke Prancis dengan menjadi tamu kehormatan dalam Bastille Day gitu ya. Eh, saya melihat rute untuk politik bebas aktif penerjemahan secara sejati saya lihat ada di Pak Prabowo gitu. Kenapa? Karena rute Pak Prabowo ini saya lihat sebagai upaya diversifikasi arah diplomasi baru gitu. Apa itu? Di mana saat ini Indonesia saya lihat makin menegaskan politik luar negeri bebas aktif. Tidak hanya menjaga hubungan dengan AS, tapi juga mempererat relasi dengan blok yang tadi saya bilang kurang harmonis. Saya membuat beberapa catatan yang telah saya uraikan tadi dengan AS. Jadi memang negara-negara yang saat ini sedang dikunjungi Pak Prabowo adalah negara-negara yang memiliki hubungan yang tidak harmonis dengan Amerika Serikat. Nah, hal ini tentu akan menjadi diversifikasi baru terkait dengan politik luar negeri kita, sehingga nanti kita tidak melulu akan tergantung sama Amerika Serikat, baik dalam sektor alat pertahanan, sektor ekonomi, dan sektor-sektor yang lain. Dan ini saya lihat itu juga mulai menggejala di Arab Saudi. Arab Saudi yang dinarasikan sebagai negara yang paling mendapatkan perlindungan dari Amerika selain Jepang misalnya, sudah mulai gerah juga gitu. Itu kenapa kemudian narasi dari Arab Saudi sudah ingin bergabung dengan BRIC. Jepang juga mulai menunjukkan tanda-tanda serupa gitu, mulai mengurangi ketergantungan dengan apa namanya pemberian keamanan dari Amerika Serikat, dan itu gejalanya sudah mulai terwujud. Kemudian langkah Pak Prabowo ini saya lihat juga akan memiliki posisi penguatan Indonesia di negara-negara global Sud, Mas Andi ya. Karena eh, saya deteksi keterlibatan aktif kita dengan BRIC misalnya dan Global South itu akhirnya memantik Indonesia untuk menjadi pemain sentral di jaringan negara-negara yang saat ini sedang mencari alternatif dominasi ekonomi politik Barat. Nah, ekonomi politik Barat ternyata saat ini tidak hanya mengerucut pada apa yang awalnya mengerucut pada AS dan Eropa, saat ini hanya melulu dengan kebijakan proteksionisnya Amerika, itu hanya dengan Amerika saat ini. Negara-negara Uni Eropa juga sudah mulai gerak, sudah mulai menunjukkan tanda-tanda ketidakharmonis dalam konteks dagang, dan ini semua saya lihat menjadikan posisi Indonesia agak cukup beruntung dalam tanda kutip, karena nantinya kita akan bisa menjadi negara penjembatan gitu ya, bridge country yang akan bisa apa namanya menjadi penyambung antara negara-negara utara dan negara-negara selatan. Nah, negara-negara utara saat ini juga sedang mengalami situasi apa namanya ketidakharmonisan, terutama antara AS dengan Uni Eropa. Akan tetapi kemudian ini dirasakan juga oleh negara-negara global South. Nah, nanti mungkin dengan adanya rute mitra strategis baru itu akan memang bisa diasumsikan menjadi pembanding serius bagi kekuatan Amerika Serikat. Nah, yang berikutnya tentu ketika Indonesia atau Pak Prabowo melakukan kunjungan terhadap negara-negara yang saat ini memiliki ketidakharmonisan dengan Amerika, akan meningkatkan leverage negosiasi dengan AS. Apa arti peningkatan leverage negosiasi? Artinya daya tawar kita, leverage kita itu akan bisa lebih mengangkat lagi, karena seandainya misalnya kita yang saat ini sedang mengalami surplus perdagangan dengan Amerika Serikat di sektor garment, mesin, kemudian alas kaki, dan beberapa produk pertanian yang lainnya, itu ketika dihalangi masuk oleh Amerika Serikat, saat ini konteks penghalangan itu melalui apa namanya penetapan tarif yang tidak masuk akal ini, tentu kita butuh rute pangsa baru untuk kemudian saling menguntungkan, saling berbagi, saling menerima produk-produk yang sedang dibangun oleh negara-negara yang sedang bekerja sama. Indonesia nanti tentu bisa mengalihkan yang selama ini dikirimkan ke Amerika Serikat, yang kemudian dihalangi Amerika dengan kebijakan proteksionisme tarif. Ini nanti juga tentu bisa menjadikan rute baru dengan mitra-mitra strategis baru yang saat ini satu persatu dikunjungi dengan hangat oleh Prabowo Subianto. Dan
Tentu rute yang dibangun Pak Prabowo berikutnya saya lihat ini sedang ada upaya dari Pak Prabowo melakukan pendalaman ekonomi strategis. Artinya apa? Fokus Pak Prabowo kerjasama bilateral itu banyak mengiris pada perjanjian-perjanjian untuk pemenuhan energi-energi terbarukan gitu. Fokus pada sektor energi baru, misalnya kita dengan apa namanya Arab Saudi, kemudian kita dengan Brazil, coba melakukan perjanjian-perjanjian di sektor biofuel, apa eh, biofuel gitu. Nah, kemudian ini juga kita mengiris masalah pertanian, pertahanan, digitalisasi, kemudian menyiapkan Indonesia. Apa yang dilakukan Pak Prabowo ini terkait adanya ketidakpastian di beberapa tahun ke depan ini, Mas Andi. Dan ini tentu saya sangat meyakini Pak Prabowo yang paham betul terkait geopolitik global sedang menyiapkan penyebab-penyebab seandainya nanti Indonesia, eh, maksud saya dunia, betul-betul dalam situasi ketidakpastian, kita tidak cukup rumit untuk mencari langkah alternatif baru. Dan yang paling utama saya lihat apa yang dilakukan Pak Prabowo selama 15 hari terakhir ini akan lebih membuat Indonesia punya peran lebih di Indo-Pasifik. Kita tahu ya Mas Andi ya, UE itu sudah agak cukup jengah dengan apa yang dilakukan Amerika ketika membentuk AUKUS gitu di Indo-Pasifik. Australia, kemudian UK dan AS. Di situ AUKUS ini mencoba untuk menghadapi ekspansi yang dilakukan oleh China. Akan tetapi di situ negara-negara seperti Perancis, Jerman tidak turut dilibatkan. Ini kan juga cukup menggores harga diri Perancis dan Jerman. Nah, hal-hal yang semacam ini tentu hadirnya Indonesia terkait negara-negara yang saat ini secara rute jalan agak cukup tidak sesuai dengan keinginan Amerika, Indonesia bisa memainkan peran strategis. Adanya AUKUS, kita saat ini cukup hangat dengan Uni Eropa. Kita saat ini cukup hangat dengan Perancis. Tentu ini akan menjadikan peran Indonesia cukup strategis dalam konteks untuk bridge building. Artinya apa? Menjadi penjembatan kepentingan-kepentingan yang saat ini ada irisan cukup kuat perbedaan antara AS dan negara-negara yang lain. Nah, dalam situasi yang semacam ini, saya kemudian memberikan analisis dan telaah yang lebih jauh. Sepertinya saat ini memang Pak Prabowo sedang menjalankan diplomasi yang sangat ofensif untuk satu, membangun jaringan mitra strategis non-AS. Selama ini kan kita memang selalu akan merujuk AS sebagai role model baik dalam sistem politik, baik dalam sistem ekonomi, kemudian baik dalam sistem sosial budaya. Kita seolah-olah menjadikan Amerika sebagai role model. Nah, Pak Prabowo saat ini sepertinya sedang melakukan upaya diplomasi yang sangat ofensif untuk mencari mitra baru di dunia global yang memang kemudian tidak Amerika sentris. Nah, apa yang kemudian dilakukan Pak Prabowo untuk memenuhi itu dengan cara memanfaatkan momentum yang saat ini cukup pas kalau saya lihat. Apa momentumnya? Yaitu ketegangan antara AS sama Uni Eropa. Kemudian kalau kita lihat dalam dua negara yang sedang dikunjungi Pak Prabowo, ketegangan AS dengan Brasil atau dengan Arab Saudi. Nah, ini tentu akan berdampak pada perluasan pengaruh ekonomi dan politik Indonesia secara global dalam tatanan yang disebut-sebut sangat multipolar saat ini. Kekuatan tidak ada poros baru dan apa yang dilakukan Pak Prabowo ini saya lihat memang rutinnya banyak dibaca, cukup paham terkait apa yang harus dilakukan, penyebab apa yang harus dibuat, dan proses mitigasi apa yang harus dilakukan. Namun Mas Andi, apa yang dilakukan Pak Prabowo ini bukan tanpa risiko. Ada beberapa dampak besar mungkin ya yang akan dialami Indonesia ketika nanti ini sudah mulai membicara secara serius bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo tentu akan mendapatkan reaksi tantrum lebih kuat dari AS. Saat ini dengan langkah Pak Prabowo mendekat ke Uni Eropa, ke BRIC,
kemudian ke Arab Saudi yang juga akan masuk BRIC, tentu AS akan melakukan langkah-langkah, misalnya akan menambah tarif baru, kemudian akan melakukan yang biasa dilakukan oleh Amerika, secondary sanction, meskipun sanksinya tidak langsung ke Indonesia, tapi dia nanti akan memutar untuk mencari passing, melakukan sanksi-sanksi terhadap Indonesia, dan tentu akan melakukan pengurangan pasar yang cukup signifikan bagi Indonesia. Ini juga tentu akan menjadi tantangan serius bagi Indonesia. Kenapa? Karena nanti ini akan membawa dampak jangka panjang. Apa itu? Indonesia tentu dalam jangka panjang dengan nanti sanksi Amerika, meskipun tidak langsung, saya akan mengasumsikan Amerika akan melakukan secondary sanction gitu setelah kita bergabung dengan BRIC. Ini dalam jangka panjang tentu akan berakibat pada jika kita tidak kuat-kuat amat, tentu akan sangat berpengaruh terhadap Indonesia. Itu kenapa kemudian Indonesia harus lebih berhati-hati nih Mas Andi dalam memanajemen hubungan bilateral dengan AS, karena nanti potensi retaliasi perdagangan atau balas dendam atau upaya serangan balik atau yang biasa dalam dunia internasional kita kenal dengan konsepsi retaliasi, pembalasan dalam sektor perdagangan akan lebih kencang dari Washington, dan itu tentu tidak boleh diabaikan. Yang kedua tentu apa namanya, keterikatan komitmen baru dengan BRIC ini akan apa namanya, dengan segera harus banyak energi yang harus kita keluarkan ketika nanti negara-negara BRIC ini mengalami situasi ketegangan secara bilateral seperti India dengan Pakistan, kemudian juga ada India dan Cina, kemudian perebutan pengaruh Rusia, India, Cina, Brazil. Tentu ini nanti Indonesia harus mengeluarkan energi sedikit berlebih dalam konteks melakukan pergaulan internasional, di mana ini nanti tentu akan menambah beban banyak terkait persoalan-persoalan dalam negeri yang saat ini sedang mengkungkung kita. Namun di luar itu semua, saya lihat rute baru atau arah diplomasi baru Pak Prabowo dalam konteks mendeteksi ancaman dan risiko yang muncul ini sudah dipikirkan secara lebih masak. Itu kenapa kemudian melalui Mensesnek Mas Prasetyo Hadi, seandainya pun tarif nanti akan dikenakan dengan gila-gilaan oleh Amerika Serikat terhadap Indonesia, tidak kemudian itu akan membuat Indonesia menarik diri dari BRICS misalnya, atau nanti membatalkan perjanjian-perjanjian dengan negara-negara yang saat ini, terutama nih Mas Andi, dengan Uni Eropa. Ini adalah perjanjian paling bersejarah karena pertama kali dilakukan antara Indonesia dengan Uni Eropa. Dan saat ini Uni Eropa juga sepertinya sedang butuh banget dengan Indonesia sebagai negara yang bisa menjembatani nanti komunikasi yang saat ini Uni Eropa sedang bersita dengan KS, tentu akan menjadi mencari rute alternatif ke negara-negara mungkin Afrika, mungkin kemudian wilayah-wilayah Asia, dan terutama Asia Tenggara. Dan di situ Indonesia bisa menjadi bridge builder yang cukup oke, karena saat ini kita sudah dikenal mulai dari sejak kemerdekaan Indonesia. Indonesia adalah negara yang menjadi salah satu lokomotif atau leading sektor terkait suara-suara global south. Dari mana lagi-lagi kita sebut Spirit Bandung, Konferensi Asia Afrika, dan itu kemarin menggema kembali dalam KTT BRIC di Brasil. Bang Ab, menarik soal membahas BRICS. Tentunya resiko kedekatan antara Indonesia dengan BRICS ini kan tentunya menuai banyak pro dan kontra dari kancah internasional. Salah satunya ada soal analis yang menyebut kalau reputasi Indonesia terkait dengan non-blok ini terancam. Artinya ada keberpihakan ketika bergabung dengan BRICS karena ada perbedaan karakter dari aliansi dari OECD kemudian BRICS. Kalau OECD karakteristiknya seperti apa, kalau BRICS seperti apa, ini bagaimana menilainya Bang Ab? Sebetulnya Mas Andi ya, dalam Amerika 4, 8, 16 tahun terakhir ya, ada perbedaan arah kebijakan yang cukup signifikan. Trump di awal-awal menjadi Presiden Amerika Serikat dengan rute yang cukup agresif melalui strategi neuropolitik begitu,
kemudian menjadikan kepentingan Amerika sebagai yang paling utama. Itu kenapa kemudian Trump mengeluarkan kebijakan MAGA, Make America Great Again, artinya semuanya nanti fokus Amerika akan menyisir total kebutuhan domestik. Nah, dari sektor ini kemudian membuat Amerika akhirnya melakukan langkah yang menjadi konsep haram ketika Trump belum menduduki posisi jabatan. Apa itu? Proteksionisme. Amerika itu adalah negara yang paling mendewakan nilai anti proteksionisme gitu Mas Andi. Di mana nilai-nilai ini kemudian diedarkan ke seluruh masyarakat dunia, yang kemudian proteksionisme inilah liberalisme anti proteksionisme ini yang kemudian kita kenal sebagai perdagangan bebas, globalisasi, kemudian liberalisasi ekonomi gitu, adanya persaingan sehat antara kapital-kapital yang ada. Nah, ini adalah salah satu nilai utama yang dikampanyekan Amerika ke seluruh penjuru dunia. Akan tetapi sejak Trump naik ke tampuk kekuasaan, ini berbanding terbalik. Kenapa? Karena ternyata liberalisme yang dikampanyekan Trump telah menjelmakan Cina menjadi sosok seperti sekarang, di mana manufaktur kemudian semuanya dibangun di Cina, kemudian dibangun di negara-negara berkembang, di mana ini memberikan insentif bagus terhadap negara-negara itu untuk tumbuh lebih cepat gitu. Nah, akhirnya apa? Liberalisme ini menjadikan negara-negara ini menjadi sosok-sosok baru pemain perdagangan internasional. Ternyata ini membuat Amerika kaget gitu. Dan itu akhirnya membuat Amerika sangat proteksionis. Kemudian jeda, Biden terpilih, dan Trump terpilih kembali. Akhirnya ada kebijakan MAGA 2.0. Kita jika di era pertama berarti konsepsi kebijakan Trump itu lebih ke saya konsepsikan MAGA 1.0 gitu. Di era keduanya setelah dijedah oleh Biden, dia kembali melakukan American First dengan proteksionisme lebih gila lagi dalam konteks kebijakan American First 2.0 ini, Mas Andi, di mana belum ada rujukan yang pernah kita lihat dalam kebijakan-kebijakan negara dunia memberikan tarif dagang masuk semua barang-barang dari negara lain angkanya di atas 50%. Ini betul-betul mengagetkan, dan itu dilakukan oleh negara yang dulu mendewakan betul liberalisme, perdagangan bebas, dan juga globalisasi. Tentu ini akan menjadikan lagi-lagi reaksi keras dari dunia. Dan saat ini hal itu sudah mulai kelihatan, itu gejalanya. BRICS sudah mulai muncul, aliansi-aliansi hebat Amerika sudah mulai agak renggang, Uni Eropa, Jepang, kemudian Arab Saudi. Saya lihat juga sudah mulai memikirkan rute alternatif baru. Kayaknya nggak boleh lagi nih kita terlalu tergantung lagi dengan Amerika Serikat. Harus ada ketika Amerika Serikat nanti melakukan upaya kebijakan seperti yang sekarang, itu masih ada nih nanti mitra global strategis yang lain yang bisa kita ajak kerjasama, misalnya untuk menerima produk-produk yang selama ini menjadi keunggulan negara masing-masing. Nah, saya lihat sekarang pergaulan internasional ini menjadi teraduk dan punya potensi menimbulkan arah baru dalam sejarah percaturan politik dunia. Ini dipantik oleh Amerika yang sangat paradok dalam konteks kebijakan, di mana di awal dia sangat mendewakan liberalisme. Ketika liberalisme ini kemudian menggigit dirinya sendiri, dia beralih ke ideologi proteksionisme. Yang ini dulu dialamatkan betul kepada negara-negara, misalnya saya masih ingat betul proteksionisme yang dilakukan Kuba, proteksionisme yang dilakukan oleh Soekarno, proteksionisme yang dilakukan oleh negara-negara yang beraliran sosialis dan komunis. Ini dulu dihajar dan dikecam habis oleh Amerika. Akan tetapi saat ini, itu ketika liberalisme menggigit diri mereka sendiri, kebijakan-kebijakan yang dulu diharamkan oleh Amerika malah dipakai ulang atau dipakai sendiri oleh Amerika. Dan ini saya yakin akan mengubah tatanan baru politik internasional, karena gejalanya ini sudah mulai kita lihat dari apa-apa yang kita telah diskusikan dalam 2 segmen ini. Baik Bang, ini nampaknya kalau melihat rute yang dilalui oleh Presiden Prabowo nampaknya cukup gerah juga dengan kebijakan-kebijakan luar negeri dari negara adidaya Amerika Serikat. Tentunya hal ini dilakukan untuk
bagaimana menciptakan investasi baru bagi Indonesia, kemudian bagaimana Indonesia membuka pasar baru. Tapi hal itu seberapa besar potensinya Bang Ab untuk bagi Indonesia menarik investasi dan juga membuka potensi pasar baru di global ini. Tapi itu akan kita bahas Bang Ab usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Horas Maju Jual Medan. Untuk Anda yang berada di Bandar Baru, Sumatera Utara, kini Simpo TV hadir di channel digital 28 UHF. Jangan lupa terus lakukan scan ulang secara berkala agar Simpo TV hadir sebagai televisi terbaik di layar kaca Anda. Simpo TV, referensi berita politik masa kini. Via kabaran Des Jawa Tengah, bagi Anda yang berada di Gombel, Jawa Tengah, siaran Simpo TV kini telah hadir di channel digital 30 UHF. Segera scan ulang televisi digital Anda agar Anda bisa menikmati berbagai program menarik dari Simpo TV. Simpo TV, referensi berita politik masa kini. Napa kabar Banjarmasin? Saat ini siaran Simpo TV dapat Anda saksikan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan di channel digital 30 UHF. Segera scan ulang saluran digital televisi Anda untuk memastikan Anda dapat menikmati program-program terbaru di Simpo TV. Simpo TV, referensi berita politik masa kini. Apa Kareba Makassar? Kini siaran Simpo TV telah hadir di kota Anda, Makassar, Sulawesi Selatan. Tentunya di channel digital 28 UHF. Dan pemirsa jangan lupa untuk terus melakukan scan ulang secara berkala agar tak ketinggalan dengan berbagai informasi dan tentunya program menarik di Simpo TV. Simpo TV, referensi berita politik masa kini. Pemirsa, Anda masih di sorotan utama Simpo TV, masih membahas seputar bagaimana arah kebijakan diplomasi sosok Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini. Dan masih terhubung dengan kita Direktur Eksekutif Skala Survei Indonesia, Bang Abdul Hakim MS. Bang Ab, kembali melanjutkan Bang Ab, melihat rute yang ditempuh Presiden Prabowo Subianto. Seberapa besar potensinya dalam menarik investasi, kemudian membuka pasar baru di perekonomian global. Seberapa besar Bang potensinya? Nah, kalau tadi kan saya lebih bicara ke sektor makro, Mas Andi ya, terkait dengan apa yang dilakukan Pak Prabowo saat ini sedang melakukan rute mencari mitra strategis baru di dalam konteks pergaulan internasional, dan memang setelah saya deteksi itu negara-negara yang akan diajak untuk menjadi mitra strategis baru kebetulan dan atau mungkin disengaja sedang memiliki persoalan yang sama dengan Amerika Serikat terkait dengan aksi proteksionisme yang dilakukan oleh Presiden Donald Trump terkait barang-barang yang masuk ke negaranya, dan ini yang kemudian membuat semua negara-negara yang kena dampak akhirnya berpikir ulang. Sepertinya memang tergantung pada poros utama unipolar Amerika sudah tidak lagi pada waktunya. Nah, selain yang kita lihat secara makro, sebetulnya kalau kita lihat secara detail Mas Andi ya, yang dilakukan Pak Prabowo Subianto, saya melakukan catatan dengan beberapa kunjungan ke Arab Saudi, Brazil, Uni Eropa, dan juga dengan Perancis, ini lebih real akan memberikan dampak dan potensi cukup baik gitu. Coba saya urai terlebih dahulu dari Arab Saudi misalnya. Kunjungan ke Arab Saudi, Pak Prabowo telah menandatangani Memorandum of Understanding gitu, MOU tentang kerjasama energi. Nah, kerjasama energi ini mencakup proyek bersama di sektor energi terbarukan, di mana kita tahu bahwa Arab Saudi ini adalah ladang utama energi biofuel, di mana minyak menjadi motor utama negara ini dalam konteks memenuhi kebutuhan-kebutuhan domestiknya. Akan tetapi ini kan barang yang bisa habis.
tentu Arab Saudi juga akan berpikir keras bagaimana energi-energi terbarukan menjadi salah satu bagian yang harus dipenuhi. Dan itu kemudian ketika Pak Prabowo hadir, untuk energi-energi terbarukan di Indonesia melimpah, Mas Andi. Misalnya kita punya gas, kita punya apa namanya panas bumi, kita punya sumber-sumber energi dari kelapa sawit dan lain-lainnya. Ini tentu akan menjadi apa namanya pertimbangan tersendiri. Itu kenapa kemudian kerjasama kemarin itu Pak Prabowo mendatangi MOU terkait dengan energi terbarukan ini di sektor hidrogen dan solar power gitu. Itu nomor satu. Nomor dua, tentu hasil dari Pak Prabowo jelas dalam konteks domestik kita yang kadang-kadang masih banyak menerima dan menuai kritik terkait pelaksanaan haji, Pak Prabowo kemarin melakukan perjanjian investasi pariwisata religi yang kita tahu itu adalah bentuknya yang sudah kita kenal sebagai Kampung Haji Indonesia ya, khususnya proyek hotel, infrastruktur, dan pendukung jamaah-jamaah haji yang lain. Dan yang ini nilai investasinya mencapai 27 miliar US dollar. Ini kan sesuatu yang konkret. Belum lagi kemudian kita dengan Arab Saudi akan melakukan kerjasama di bidang pertahanan, yaitu apa namanya peningkatan kerjasama teknis, namun meskipun tidak ada aliansi formal dengan Amerika. Ada nilai investasi 27 miliar US dollar yang kemudian nanti akan berada kerjasama yang diperoleh dari kunjungan Pak Prabowo ke Arab Saudi. Itu satu. Nomor dua, dengan Brazil misalnya. Tentu kita tahu Brazil ini sekarang adalah sebagai koordinator BRIC, gitu. Tentu ini akan menjadi apa namanya advantage tersendiri bagi Indonesia yang disambut dengan sangat terhormat di BRIC dan juga di Istana Brasilia gitu. Di sana Indonesia dengan Brazil akan mengembangkan kerangka kerja bilateral BRIC Indonesia, tentu dengan pembentukan Indonesia BRIC BRIC Partnership Dialog Forum. Ini yang saya catat. Yang kedua, Indonesia dan Brazil. Ketika Pak Prabowo datang langsung ke istana Presiden Lula dan mengundang secara khusus Presiden Lula yang akan berulang tahun kebetulan bareng sama Pak Prabowo gitu tanggal 16 Oktober, berharap Presiden Lula bisa hadir ke Indonesia untuk nanti ulang tahun Presiden Lula bisa dirayakan di Indonesia. Secara informal ini adalah diplomasi yang sangat hebat, sudah menerobos dan menusuk sektor personal, dan itu mendapat sambutan hangat betul dari Presiden Lula. Presiden Lula mengagendakan Oktober besok akan mengunjungi Indonesia. Di situ nanti antara Indonesia dan Brazil akan melakukan perjanjian ekspor komoditas. Fokusnya itu pada karet, kopi, dan biodiesel. Ini juga menjadi keuntungan tersendiri. Sehingga nanti yang selama ini fokus karet, kopi, dan biodiesel itu adalah ke negara-negara misalnya Amerika dan juga Eropa, ini nanti akan ada diversifikasi mitra ekonomi global. Tentu ini kan sangat strategis bagi kepentingan domestik. Belum lagi ada kesepakatan teknologi agriculture tropis, di mana dua-duanya ini adalah negara tropis. Sebagaimana yang saya ungkapkan, Brasil adalah negara dengan tingkat hutan terluas di dunia, yang paling kita kenal dengan Amazonnya itu. Kemudian nomor 3 adalah Indonesia, di mana kita kenal dengan Borneo atau Kalimantan, di Celebes atau Sulawesi juga masih sangat banyak, dan juga di Sumatera. Belum lagi di beberapa wilayah di Papua. Kemudian ini tentu akan memberikan keuntungan strategis bagi Indonesia secara langsung dan secara bilateral. Kemudian saya pindah ke negara yang kemudian kemarin bisa diterima oleh negara ini atau perwakilan kawasan ini, Uni Eropa, bahkan di hari Minggu. Apa itu Uni Eropa? Di mana Pak Prabowo harus melakukan press conference hari Minggu bersama Presiden Komisi Uni Eropa von der Leyen, yang saat itu kemudian tidak apa-apa. Di situ saya akhirnya melihat tanda-tanda bahwa Uni Eropa memang sedang butuh betul untuk negara yang bisa menjembatani antara Eropa dan negara-negara Asia, khususnya di Indo-Pasifik. Dan itu jatuh kepada Indonesia. Apa yang diperoleh dari pertemuan Pak Prabowo dengan von der Leyen atau dengan Uni Eropa? Adanya Indonesia European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement. Apa itu? EU atau CEPA itu, di mana ini merupakan perjanjian pertama kali
Indonesia dan Uni Eropa. Dan targetnya Mas Andi, perjanjian CEPA ini harus diratifikasi maksimal tahun 2026 oleh DPR atau Kongres masing-masing. Tentu ini secara baru dan ini adalah langkah sebagai bridge builder atau pembangun jembatan antara Uni Eropa dan negara-negara Indo-Pasifik. Tentu ini akan memberikan keuntungan yang cukup luar biasa bagi Indonesia. Nanti Indonesia bisa menjadi istilahnya wajah perwakilan yang akan bisa mempertemukan kepentingan Uni Eropa dengan negara-negara Asia Tenggara, misalnya di ASEAN atau nanti di Asia secara keseluruhan. Dan ini tentu akan memberikan keuntungan tersendiri terkait rute diplomasi yang diberikan oleh Prabowo Subianto. Seandainya nanti Amerika Serikat betul-betul melakukan embargo dalam tanda kutip melalui tarif ini atau pencekalan terhadap produk-produk yang berasal dari Indonesia, kita masih memiliki rute alternatif mitra-mitra global yang lain yang nanti mampu menampung produk-produk domestik kita. Belum lagi nanti untuk dengan Uni Eropa kita melakukan Joint Action Plan 2025 sampai 2030 tentang isu perdagangan hijau, digitalisasi ekonomi dan juga keamanan maritim. Ini kan menjadi sebuah hal yang bagi saya apa yang dilakukan Pak Prabowo tidak hanya makro murni tapi secara detail teknikal telah memberikan menurut saya antisipasi dan mitigasi baik terkait ketidakpastian arah dunia saat ini. Dan itu misalnya baru 3 negara. Dengan Perancis lebih signifikan lagi saya lihat. Kenapa? Satu, dengan Perancis kita menghasilkan kesepakatan industri pertahanan, di mana pengadaan armada tambahan seperti pesawat Rafale itu, kemudian transfer teknologi untuk maintenance di Indonesia dilakukan. Dan ini juga yang membuat hubungan Indonesia dan Perancis begitu erat. Kenapa? Saat ini ada negara-negara yang mampu menampung teknologi perang Perancis selain yang selama ini didominasi oleh Amerika Serikat dengan F-16-nya, dengan produk dari Martin Head-nya gitu, atau dengan Rusia gitu. Tapi sekarang Perancis memiliki wadah baru untuk memberikan pembanding bahwa alat-alat pertahanan Perancis juga bisa menyediakan. Belum lagi ada kolaborasi budaya dan pendidikan, di mana Indonesia akan mendirikan Rumah Budaya Indonesia di Paris, dan sebagai balasan nanti Paris atau Prancis akan menerima beasiswa baru bagi 200 mahasiswa Indonesia, dan ini adalah cita-cita Pak Prabowo dalam konteks menaikkan SDM kita. Sepertinya rute-rute Cina yang waktu itu mengirimkan banyak mahasiswa ke negara-negara berteknologi hebat seperti Amerika, itu ingin dicontoh betul oleh Indonesia. Saat ini salah satu negara yang kemudian menjadi target untuk pemberian beasiswa terhadap manusia-manusia Indonesia adalah salah satunya Perancis, dan itu diberikan oleh Presiden Macron dalam konteks kerjasama bilateral. Tentu dalam penaikan SDM ini akan cukup signifikan. Yang berikutnya itu adalah perjanjian maritim, adanya perjanjian maritim kerjasama di bidang keamanan maritim di Indo-Pasifik. Tadi saya sudah sempat nukil bahwa Indo-Pasifik, Amerika kemudian membentuk kaukus yang disebut sebagai AUKUS. Australia, United Kingdom atau Inggris, dan juga Amerika Serikat. Prancis dan Jerman ditinggal. Tentu ini kan menggores Prancis sebagai negara yang punya kesejarah panjang dalam konteks penguasaan maritimnya dengan Napoleon Bonaparte yang cukup terkenal sebagai penguasa maritim yang sudah harus melakukan pengarungan samudra dari ujung dunia. Ini kan kemudian memberikan kesempatan kepada kita saat ini. Prancis akan bekerja sama serius di sektor maritim ini dalam konteks memperkuat wilayah kemaritiman di kawasan Indo-Pasifik. Di situ aliansi Barat ada AUKUS, Australia, United Kingdom, dan Amerika Serikat. Nah, kalau kita lihat secara keseluruhan, secara makro, Amerika Serikat Indonesia atau langkah yang dilakukan Pak Prabowo ini betul-betul akan menempatkan posisi yang sangat terhormat. Tapi secara bilateral, Pak Prabowo juga paham betul secara detail dan teknikal apa yang harus diperoleh. Dari Arab Saudi kita banyak mendapatkan investasi. Dari Brazil akan ada kerjasama bangsa baru. Dan jangan lupa dengan Eropa
Eropa ini jumlah penduduknya kalau keseluruhan negara Eropa itu hampir 750 juta manusia, Mas Andi. Dengan potensi hampir mendekati 30 triliun US dollar, 30 triliun US dollar untuk apa namanya gross domestic brutonya itu. Ini kemudian belum ditambah lagi dengan keunggulan-keunggulan teknologi apa namanya baik itu di sektor artificial intelligence, alat pertahanan ini kan tentu menjadi rute baru bagi Indonesia seandainya kemudian Amerika Serikat betul-betul menutup pintu dan memberikan benteng yang cukup keras bagi Indonesia, ada rute-rute alternatif. Belum lagi nanti kita dengan Uni Eropa akan langsung ada perjanjian untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia, di mana seperti yang saya bilang tadi, target ratifikasinya langsung tidak dalam waktu yang lama, tahun 2026. Ini adalah langkah-langkah kocok ulang percaturan pentas internasional yang kemudian saya melihat dengan detail Pak Prabowo sangat paham dengan kondisi-kondisi geopolitik yang ada ini. Ternyata pemahaman Pak Prabowo jauh lebih melampaui apa yang kita bayangkan, sehingga narasi terkait dengan Pak Prabowo cukup ngurus urusan luar negeri melulu, tidak mengurus urusan domestik. Saya melihat mungkin bagi mereka yang mengatakan ini belum paham sepenuhnya terkait apa yang mungkin dipikirkan Pak Prabowo dalam benak saya. Saya membayangkan bahwa memang dunia dalam waktu beberapa tahun ke depan akan menimbulkan ketidakpastian, ada potensi perang besar, ada juga potensi ketidakpastian terkait persaingan di antara negara-negara yang saat ini cukup meruncing, dan ini tentu kalau kita melakukan pengelolaan secara biasa-biasa saja nanti akan kita tergulung di dalamnya. Dan dalam konteks mengantisipasi itu, sebagaimana Pak Prabowo mengatakan tahun 2030 itu Indonesia sudah akan dihapus dari peta, itu membuat Pak Prabowo saya lihat melakukan langkah antisipasi betul agar itu tidak terjadi. Jangan sampai Indonesia di tengah ketidakpastian, di tengah ancaman perang global, baik itu secara perdagangan atau mungkin bahkan berpotensi perang fisik, ini kita tidak tergulung larut di dalamnya dan kita masih bisa berdiri dan eksis sehingga nanti kita masih bisa memainkan peran-peran strategis baik secara domestik dan global. Itu secara lebih spesifik saya lihat hasil kunjungan Pak Prabowo dari tanggal 1 sampai 15 ini, Mas Andi. Sehingga Pak Prabowo, sebagaimana Mas Andi katakan, ini cukup ofensif. Kemudian bukan tanpa alasan, meskipun dinarasikan Pak Prabowo lebih mengutamakan politik internasional pada politik domestik. Saya malah melihat sebaliknya. Pak Prabowo tahu persis bahwa politik internasional itu adalah bagian tak terpisahkan dalam konteks pemenuhan politik domestik. Apa yang dibangun Pak Prabowo dalam konteks untuk memenuhi kepentingan nasional baik itu di sektor ekonomi maupun di sektor keamanan. Bang Ab, sedikit saja 5 menit sebelum kita nanti akhirnya bisa terpotong jeda lagi, Bang Ab. Kalau melihat setiap pergantian pemimpin pasti ada nuansa baru dalam diplomasi Indonesia. Kemudian ketika Presiden Prabowo Subianto menjabat, ini banyak yang berada di luar ekspektasi kita sebagai masyarakat Indonesia. Melihat Indonesia saat ini aktif di kancah internasional, kemudian mengambil peran yang selama ini sebenarnya kita hanya menjadi follower saja, merespon isu-isu yang cukup krusial hanya sebatas normatif saja. Melihat dari rute yang ditempuh oleh Prabowo Subianto ini, Bang Ab, apakah era diplomasi lemah lembut, tanda kutip, lemah lembut ala Indonesia ini akhirnya usai atau bagaimana, Bang Ab? Memang Mas Andi ya, terutama 10 tahun terakhir, politik internasional kita lebih memfokuskan arah domestik. Jika kemudian kita akan melakukan kunjungan ke luar negeri, jika tidak ada investasi yang masuk, maka itu agak cukup dipinggirkan. Padahal mungkin kalau menurut pandangan saya, diplomasi itu saya analogikan saya berkawan baik dengan Mas Andi misalnya. Bagaimana mungkin Mas Andi tiba-tiba akan memberikan sesuatu keuntungan besar kepada saya ketika Mas Andi tidak kemudian kenal terlebih dahulu siapa saya, ataupun sebaliknya saya dengan Mas Andi. Tapi kalau tingkat relasinya sudah cukup mapan, kita sudah cukup sering ceng-cengan misalnya, kita sudah cukup sering untuk berdiskusi di belakang layar, tentu kadang-kadang kalau kita mengungkapkan sesuatu, gue lagi butuh gini nih, Di,
lo ada nggak gitu. Biasanya, oh ada bang, mungkin nanti segera akan dikirim. Jadi dalam politik diplomasi internasional sama halnya misalnya. Untuk menjalin relasi yang jauh lebih deeper atau lebih dalam, dibutuhkan sentuhan-sentuhan awal agar ada pemahaman di antara dua negara yang akan bekerja sama, itu dalam konteks psikologis. Seandainya ini tidak dibangun terlebih dahulu, maka itu akan menjadikan kegamangan, kecanggungan, bahkan apalagi untuk meminta bantuan. Itu kenapa saya melihat relasi yang dilakukan Pak Prabowo lebih personal kepada Presiden Lula yang sudah lama betul kita tidak melakukan hubungan bilateral. Tiba-tiba dengan gestur diplomasi personal Pak Prabowo mengundang Presiden Lula ke Indonesia, kemudian nanti akan Pak Prabowo akan menyediakan perayaan khusus untuk ulang tahun Pak Presiden Lula. Pak Prabowo menyebut Pak Presiden Lula saat ini usianya 80 tahun, masih bugar, akan menjadi role model Pak Prabowo dalam menjaga kesehatan dan melakukan konsep-konsep ide yang untuk diterapkan dalam konsep kepemimpinan. Pak Prabowo mengatakan saya baru 74, artinya masih ada waktu yang panjang. Narasi-narasi semacam ini adalah narasi sebagai awalan untuk nantinya ketika kita melakukan hubungan secara lebih jauh, lebih mudah dilakukan. Bahkan Pak Prabowo kemudian melakukan ini dengan cukup serius, meninggalkan lama tanah air bukan tanpa sebab. Tidak ada diplomasi yang dilakukan bisa secara cepat untuk kemudian menimbulkan saling kesepahaman, tapi diplomasi adalah sebagaimana kita berkawan. Jika kita tidak kenal secara baik untuk mengutarakan keinginan-keinginan kita pasti akan terbatas. Nah, dalam 10 tahun terakhir itu agak cukup redup karena lebih pragmatis kita yang tidak memberikan advantage keuntungan investasi ekonomi, maka itu tidak akan menjadi rute utama untuk dilakukan kunjungan luar negeri. Tapi di era Pak Prabowo agak cukup berbeda. Pak Prabowo memahami itu karena daya jelajah yang memang dimiliki oleh Pak Prabowo, daya pengetahuan dan daya baca konsep teori yang dimiliki Pak Prabowo, tentu ini semua menjadikan Prabowo Subianto sebagai sosok yang menurut saya agak cukup berbeda. Bisa menghadirkan kembali sesuatu yang telah lama hilang dari Presiden Soekarno dalam konteks peran dalam dunia internasional. Dan ini tanda-tandanya cukup baik. Pak Prabowo ofensif betul dalam 9 atau menjelang satu tahun pemerintahannya dalam konteks menjalin relasi dengan mitra-mitra global. Yang nanti seandainya ada potensi blokade dari satu blok yang selama ini cukup baik kita relasinya, dan mungkin hanya satu-satunya sandaran sejak Presiden Soeharto kemudian dilanjutkan sampai 10 tahun terakhir. Akan tetapi di era Pak Prabowo untuk politik bebas aktif secara sejati saya lihat bisa diterapkan secara baik, di mana Pak Prabowo kemudian memahami betul bahwa politik bebas aktif itu tidak kemudian netral, tapi independen dalam menjalin atau membuat keputusan dengan negara mana kita harus bekerja sama dan dengan negara mana nanti kita tidak harus bekerja sama. Jadi politik bebas aktif itu tidak berarti netral. Akan tetapi kita sebagai negara berdaulat bebas dan independen memilih kemana rute afiliasi dan mitra global harus kita pilih. Dan itu saya lihat ada di Prabowo Subianto. Baik, nanti kita akan lebih mendalam lagi membahas bagaimana diplomasi Indonesia, kemudian bagaimana potensi Amerika Serikat bisa runtuh di tengah ketidakpastian global saat ini. Dan tentunya ketidakpastian globalnya dirinya sendiri yang bikin sebenarnya. Tapi nanti kita akan jawab lebih mendalam Bang Ab, usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Sorotan Utama. Horas Maju Medan. Untuk Anda yang berada di Bandar Baru, Sumatera Utara, kini Simpo TV hadir di channel digital 28 UHF. Jangan lupa terus lakukan scan ulang secara berkala agar Simpo TV hadir sebagai televisi terbaik di layar kaca Anda. Simpo TV, referensi berita politik masa kini.
Via kabaran Des Jawa Tengah, bagi Anda yang berada di Gombel, Jawa Tengah, siaran Simpo TV kini telah hadir di channel digital 30 UHF. Segera scan ulang televisi digital Anda agar Anda bisa menikmati berbagai program menarik dari Simpo TV. Simpo TV, referensi berita politik masa kini. Pemirsa, Anda masih di sorotan utama Simpo TV, masih bersama narasumber kita pada malam hari ini, Direktur Eksekutif Skala Survei Indonesia, Bang Abdul Hakim MS. Bang Ab, melihat ketidakpastian global saat ini, negara-negara yang tidak suka dengan Amerika Serikat ini mulai melakukan manuver politik secara agresif seperti itu. Nah, posisi manuver politik yang dilakukan oleh negara-negara ini, Bang Ab, bisa berpotensi gak sih untuk menjatuhkan Amerika Serikat di era perang dagang ini, Bang Ab? Pertanyaan Mas Andi cukup menarik karena ada beberapa memang analis yang kemudian mengatakan bahwa apa yang dilakukan Amerika atau kebijakan-kebijakan Amerika terutama dalam era Trump 2.0 atau American First 2.0, di mana kalau kita fasekan gitu, American First 1.0 itu ketika jabatan pertama Presiden Trump yang kemudian jedanya sempat jeda dari Presiden Biden, kemudian Trump kembali bisa masuk ke tampuk pemimpin tertinggi Amerika, dan ternyata American First 2.0 ini lebih gila Mas Andi itu. Dan ini kemudian menerabas semua nilai-nilai dan norma-norma yang sudah dipegang penuh Amerika selama hampir beberapa dekade terakhir atau beberapa ratus tahun terakhir gitu, yang akhirnya itu kemudian dicederai sendiri oleh Amerika. Sejak awal masa jabatan barunya itu, Trump saya nilai Mas Andi ya, di American First 2.0 ini lebih sarkas lagi. Dalam konteks satu, apalagi apa yang saya lebih lihat American First-nya Trump ini lebih sarkas lagi. Coba bayangkan Mas Andi ya, Amerika ini adalah negara yang mengharamkan kebijakan proteksionisme. Akan tetapi saat ini Amerika adalah negara dengan kebijakan proteksionisme paling signifikan, kalau kita tidak boleh memakai istilah paling sarkas gitu atau paling buruk itu. Ini adalah paling signifikan dalam sejarah dunia terkait proteksionisme. Coba bayangkan, tarif tinggi itu tidak hanya dilancarkan kepada negara-negara yang memang secara historis itu punya hubungan tidak baik dengan Amerika gitu. Akan tetapi ini juga dilakukan oleh Trump terhadap negara-negara yang punya ikatan atau persahabatan baik itu dengan negara-negara Uni Eropa, di mana di dalamnya ada NATO. Trump juga melakukan hal yang sama. Saya kasih contoh nih, misalnya untuk negara-negara tarif tinggi atau perdagangan Trump yang dilakukan ini terhadap Uni Eropa, Tiongkok, Brasil, atau beberapa wilayah negara misalnya Indonesia. Di negara-negara Eropa, Mas Andi, target tarif 30% itu dikenakan terhadap semua barang atau semua jenis perdagangan. Ini kemudian membuat Uni Eropa meradang gitu. Itu karena akhirnya Uni Eropa melihat, saya lihat, butuh alternatif baru. Dan pada saat bersamaan ketika Indonesia hadir, mampu membawa harapan untuk sebagai negara bridge builder, itu diterima dengan sangat santun, dengan sangat terhormat. Kenapa? Karena sebetulnya Uni Eropa juga butuh kita. Jadi ini adalah hubungan yang saling membutuhkan. Indonesia juga butuh untuk kerjasama yang tidak melulu nanti bisa tergantung dengan Amerika Serikat. Akan tetapi Uni Eropa yang saat ini juga sedang mengalami ketegangan terkait barang-barangnya diberikan tarif sampai 30%. Ini juga Uni Eropa sedang berpikir ulang. Ini kita harus mencari mitra strategis baru. Jadi apa yang dipikirkan oleh Uni Eropa dan juga Indonesia sepertinya sama gitu. Terus nomor 2, Brazil lebih gila lagi Mas Adi. Di mana tarif pertaniannya dikenakan tarif 50%. Ini adalah sesuatu yang bagi saya betul-betul menerabas akal sehat gitu. Di mana lagi-lagi Amerika itu adalah
negara yang anti proteksionisme ini, Brasil, dikenakan tarif sampai 50% lebih untuk produk-produk pertanian. Belum lagi untuk baja, aluminium, kemudian besi, itu juga tarif dari semua negara yang masuk ke Amerika itu diberikan dengan batas yang tidak wajar. Amerika akan melakukan renegosiasi dan akan memikirkan ulang kebijakan itu jika negara-negara yang selama ini mengirimkan barang-barang ke Amerika, termasuk Indonesia, mau membangun manufaktur di Amerika Serikat. Ini juga syarat yang bagi saya agak cukup dalam tanda kutip nggak rasional, karena sebetulnya Amerika kenapa perusahaan-perusahaannya itu tidak mau membangun manufakturnya di Amerika, karena harganya gila-gilaan. iPhone misalnya, kenapa berbagai perangkatnya harus diproduksi di Cina? Karena ketika dibangun di Amerika, maka tidak ada untungnya gitu. Tapi ketika itu dibangun manufakturnya di Cina, di Vietnam, di Indonesia, ini tentu akan memberikan keuntungan secara ekonomi yang cukup luar biasa. Dan belum lagi ada tambahan tarif 10% untuk negara-negara. Ini adalah salah satu langkah sarkas Amerika, jika boleh sedikit agak menggunakan bahasa yang keras gitu, sebagai bentuk kebijakan American First 2.0 dari Trump. Itu baru dalam konteks perang dagang. Belum lagi Mas Andi, dalam perjanjian-perjanjian internasional, Trump juga melakukan kebijakan yang bagi saya agak cukup menerabas akal sehat itu. Apa itu misalnya? Penarikan atau renegosiasi dari perjanjian internasional. Salah satunya mundur dari Paris Agreement secara formal untuk kedua kalinya. Padahal dulu motor utama untuk kampanye Paris Agreement, di mana penyelamatan bumi atau untuk penyelamatan lingkungan dunia yang terkandung dalam Paris Agreement ini adalah motor utamanya adalah Amerika salah satunya. Kemudian yang kedua, akhirnya Trump sendiri yang menarik pembiayaan terhadap World Trade WHO gitu, kemudian ada UNHCR yang dananya itu kemudian di stop sama Trump. Ini juga menimbulkan pertanyaan ulang. Belum lagi kemudian menunda pendanaan multilateral seperti ke Bank Dunia dan International Monetary Fund. Ini juga akhirnya membuat pertanyaan baru terkait apa sebetulnya yang dilakukan Amerika Serikat ini. Belum lagi kemudian melakukan pendekatan unilateralisme yang sangat ekstrim menurut saya. Apa bentuknya? Yaitu tekanan bilateral bahkan terhadap negara-negara sekutunya. Siapa? Jepang misalnya. Saat ini Jepang sudah mulai berpikir ulang, Mas Andi. Saat ini negara yang tidak punya militer tapi dalam perlindungan khusus Amerika adalah Jepang begitu. Sejak kala Perang Dunia Kedua tahun 45, Jepang dipaksa secara karakter berubah dengan pendidikan yang kurikulumnya diubah 180 derajat. Sehingga Jepang dengan karakteristik seperti dalam film-film kita tahu Yakuza, kemudian di sana ada samurai, berubah wajah menjadi sosok yang sangat santun. Ini semua adalah dampak dari paksaan Amerika untuk agar Jepang berubah karakter setelah kalah perang di 45. Dan saat ini ketika Jepang sudah mulai tunduk patuh, saat ini dimain-mainkan sama Amerika. Perang tarifnya Amerika juga kena. Belum lagi Jepang, Korea Selatan juga sama. Saat ini Trump juga melakukan hal yang sama terhadap Korea Selatan. Arab Saudi yang akhirnya kemudian berpikir ulang untuk bisa masuk ke BRICS gitu. Kemudian terhadap Jepang, Korea Selatan, Arab Saudi ini Trump minta bayaran lebih untuk perlindungan dalam tanda kutip yang diberikan AS gitu. Ini kan cukup mencengangkan, dan bagi saya yakin betul Jepang, Korea Selatan, dan juga Arab Saudi berpikir ulang. Mungkin hari ini dalam bayangan saya Jepang memikirkan untuk kemudian membangun teknologi pertahanannya kembali dan juga melakukan upaya pembangunan militernya secara lebih baik lagi sejak dilarang dalam tanda kutip oleh Amerika Serikat. Kenapa? Karena saat ini ketika Jepang diberikan perlindungan dalam tanda kutip oleh Amerika, Trump sekarang minta bayaran berlebih gitu. Nah,
Ini yang saya sebut sebagai pendekatan unilateralisme yang lebih ekstrim dari Presiden Trump. Belum lagi kemudian selalu memberikan ancaman sanksi sekunder kepada negara yang berdagang, misalnya bagi negara-negara yang saat ini akan menjalin hubungan dengan Iran, dengan Rusia, dan juga dengan China atau Tiongkok, itu Trump telah menyiapkan langkah-langkah sanksi sekunder atau secondary sanction gitu, di mana biasanya ini seperti beberapa pekan lalu kita bahas melalui SWIFT, melalui pendanaan-pendanaan internasional, melalui pendepakan dari apa namanya lembaga-lembaga keuangan yang berada di naungan SWIFT. Ini kan kemudian menjadi apa namanya ya rute yang betul-betul agak cukup berbeda dengan kampanye-kampanye liberalisme, globalisasi dan juga perdagangan bebas yang selama ini didengung-dengungkan oleh Amerika Serikat dengan sangat baik narasinya. Nah, belum lagi sekarang dengan negara-negara sekutunya, misalnya dengan NATO, begitu, Trump juga sering apa namanya perang lidah begitu. Kalau saya lihat dengan pemimpin G7, meskipun Perancis, kemudian beberapa negara di G7 itu kemarin sempat bertemu menyikapi soal serangan Israel ke Gaza, begitu. Akan tetapi kemudian di situ ada intrik di mana Trump harus meninggalkan apa namanya forum G7 lebih awal, sempat ada drama Trump tidak mau menandatangani kesepakatan yang berasal dari negara-negara G7. Ini kan semuanya juga menjadikan apa namanya Amerika akan menciptakan dalam tanda kutip banyak musuh gitu Mas Andi. Nah, dalam situasi yang semacam ini, saya sangat yakin potensi untuk Amerika Serikat bisa dikucilkan, potensinya ada. Kita lihat saat ini, karena Trump telah melakukan situasi pendekatan pendekatan proteksionisme yang sangat hebat terhadap dirinya, dan ini adalah ekstrim, saya bisa sebut begitu. Tentu ini semua negara yang jangankan yang tidak bersahabat baik, yang bersahabat baik pun saat ini sudah melakukan rekalkulasi, termasuk Uni Eropa, Jepang, Korea Selatan, dan beberapa negara sahabat seperti Arab Saudi sudah mulai berpikir ulang, rekalkulasi. Blok-blok yang selama ini dipikirkan tidak akan dimasuki Arab Saudi, sekarang terpikirkan apa BRIC. Nah, dalam situasi yang semacam ini tentu potensi itu ada. Akan tetapi Mas Andi, nah ini yang menjadi catatan penting saya. Saya kemudian mencoba mencari tahu kenapa Trump atau Amerika Serikat mau dan mengambil risiko kebijakan-kebijakannya ini. Setelah saya deteksi secara lebih jauh, Mas Andi, ternyata untuk mengucilkan Amerika Serikat dalam konteks percaturan dunia kemudian bisa menghancurkan dalam waktu dekat, itu tidak akan mudah. Mas Andi, Amerika Serikat adalah negara dengan tingkat ketahanan atau potensi militer terbesar di dunia. Dari mana misalnya itu bisa saya nukil? Amerika itu adalah negara dengan jaringan militer global yang tidak tertandingi. Lebih dari 800 basis militer di seluruh dunia setelah saya cek itu punya Amerika gitu. Dan Mas Andi tahu 300-an itu adanya di Asia, kemudian 200-an ada di Eropa, 20-an ada di Amerika Latin dan Karibia, 50-an di Timur Tengah, dan 10 di Afrika, serta sekitar 5 atau 6 di Oseania atau di Pasifik Selatan. Coba bayangin. Jadi 800 basis militer Amerika ini menjadikan AS sebagai negara dengan tingkat pertahanan terbesar dan jaringan terkuat yang ada di dunia. Tentu kemudian seandainya ingin mengucilkan Amerika, itu berpikir ulang. Kenapa? Kemudian dalam waktu beberapa hari lalu, saat Trump ini mengalami tekanan cukup luar biasa di dalam negeri, akhirnya Trump cukup bingung saya lihat, yang kemudian mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang agak cukup aneh atau mungkin menjadi rute kebiasaan Amerika Serikat, sehingga apa? Mencari alternatif untuk perang baru gitu. Itu kenapa sekarang Trump mencoba untuk mengeluarkan narasi jika kemudian Rusia tidak menghentikan serangan kepada Ukraina, saat ini Trump dengan jumlah yang belum bisa ditentukan akan mengirimkan rudal-rudal terbaiknya terhadap
Ukraina. Tentu ini juga saya lihat sebagai salah satu reaksi dari Trump untuk mengatasi situasi domestiknya yang begitu cukup rumit. Kalau Mas Andi lihat media sosial, semua atribut MAGA banyak dibakar di dalam negeri Amerika Serikat, kemudian di internalnya juga saat ini tekanan kuat sedang menuju ke Trump. Belum lagi kadang-kadang dalam diplomasi bilateral Trump ini suka betul untuk dalam tanda kutip membuat malu tamu-tamunya gitu. Di mana Presiden Lula pernah mengalaminya, kemudian Raja Abdullah pernah mengalaminya, bahkan Zelensky juga pernah mengalaminya, bagaimana secara bilateral mereka cukup dipermalukan oleh Donald Trump. Nah, situasi-situasi yang semacam ini memang punya potensi semua negara utama dunia berpikir ulang terkait hubungan-hubungan yang akan dilakukan. Tapi apakah ini kemudian bisa mengikis Amerika dari peran militer global atau peran global dalam waktu dekat? Sepertinya tidak. Seandainya Amerika tidak segera melakukan upaya-upaya perbaikan, tentu ini punya potensi akan mengikis Amerika dalam waktu ke depan. Belum lagi kemudian Amerika Serikat juga dengan afiliasinya mengalami ketegangan serius gitu. Nah, situasi yang dimunculkan Amerika ini saya melihat punya potensi untuk akhirnya membuat tatanan politik internasional baru atau tatanan dunia baru akan terwujud dengan pemantik proteksionisme yang dilakukan oleh Amerika ini. American First 1.0 di era pertama Presiden Donald Trump yang saat ini kemudian di follow up dalam American First 2.0, kebijakan Trump yang lebih sarkas lagi ini dilakukan. Ini saya lihat terjadi shifting gitu, terjadi pergeseran terkait dengan rute normal hubungan luar negeri di antara negara-negara yang biasanya AS dan NATO itu tidak akan terpisahkan. Kemudian negara Eropa Barat dengan Amerika tidak pernah terpisahkan. Saat ini mulai ada pergeseran cukup luar biasa. Prancis, saya tidak bisa membayangkan saat ini begitu dekatnya dengan kita untuk membuat pembanding AUKUS yang punya Amerika Serikat, yang Australia, UK dan AS gitu. Saat ini kita punya kerjasama sektor maritim khusus dengan Prancis. Kita akan punya kerjasama dengan Uni Eropa dalam bentuk yang akan diratifikasi dalam waktu sangat dekat. Perlakuan kita terkait dengan diplomasi dengan negara-negara yang selama ini seolah-olah kita terpinggirkan, tapi kita diperlakukan sangat terhormat. Saya tidak membayangkan semua ini terjadi. Gitu. Akan tetapi di bawah panduan Prabowo Subianto, apa yang telah lama hilang di Indonesia terkait kiprah Indonesia dalam kancah internasional sedikit demi sedikit mulai bisa dibangun kembali dengan sangat mapan. Baik Bang Ab, nampaknya penjabarannya sangat detail, sangat jelas. Artinya memang dalam waktu dekat atau dalam beberapa tahun ke depan potensi untuk mengkucilkan Amerika Serikat itu sangat tipis seperti itu. Karena semuanya masih membutuhkan sosok dari Amerika Serikat. Namun potensi ini kalau dipupuk sedemikian rupa tentunya akan tumbang juga seperti itu Bang Ab ya. Oke, ya, baik Bang Ab, terima kasih banyak sudah mau berbincang pada malam hari ini. Semoga pemaparannya nanti pemirsa di rumah juga memahami bagaimana situasi global saat ini. Kemudian mengapa Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja hampir setengah bulan ke luar negeri tentunya untuk demi kebaikan Indonesia ke depan. Bang Ab, sekali lagi terima kasih banyak sudah mau berbincang. Sehat-sehat Bang Ab. Terima kasih Mas Andi, sehat selalu. Pemirsa, bebas aktif adalah prinsip yang dinamis bukan dogmatis. Di tangan Presiden Prabowo Subianto mungkin kita akan melihat interpretasi bebas aktif yang lebih pragmatis atau bahkan asertif, terutama dalam menjaga kepentingan nasional yang berkaitan dengan keamanan dan ekonomi. Diplomasi ekonomi yang lebih agresif juga menjadi indikasi kuat. Di tengah perlambatan ekonomi global dan persaingan investasi yang sangat ketat, pemerintahan Prabowo kemungkinan akan mendorong diplomasi yang lebih fokus pada peningkatan ekspor, menarik investasi asing, dan mengamankan pasokan energi dan pangan. Ini bisa berarti negosiasi perjanjian perdagangan bebas yang lebih cepat, pembukaan pasar baru, atau bahkan pendekatan yang lebih langsung dalam memproduksikan atau mempromosikan produk Indonesia di kancah global. Selain itu juga Indonesia juga dipastikan akan tetap responsif terhadap krisis kemanusiaan di berbagai belahan dunia.
seperti yang terlihat saat ini dalam hal isu Palestina atau penanganan para pengungsi. Mirsa, saya Andi Rezaldi mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.